Halo Ayah Bunda, kembali lagi dengan kami di channel Dunia Luna. Terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan tips permainan untuk anak-anak yang dapat membantu melatih kemampuan motorik dan imajinasi anak-anak kita. Jadi, tonton sampai akhir ya Ayah Bunda. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami tambah bersemangat untuk membagikan konten-konten edukasi yang menghibur untuk keluarga semuanya. Anak usia balita sudah memiliki imajinasi yang luar biasa. Tentunya sebagai orang tua kita wajib memberikan stimulasi agar anak dapat tumbuh maksimal di masa golden age. Konsep bermain dianggap bermanfaat dalam membantu seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Tapi tidak semua orang mengetahui kalau bermain bisa benar-benar memberi manfaat bagi perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak. Pada setiap jenjang usia dan fase anak, belajar dan menguasai kemampuan motorik baru. Permainan yang Luna sampaikan dibagi menjadi dua ya Bunda, agar mudah dipahami, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Selamat mencoba Ayah Bunda. Untuk permainan motorik halus, yaitu jenis permainan yang merangsang kemampuan dalam menggerakkan anggota tubuh yang melibatkan syaraf, tulang, dan otot untuk melakukan aktivitas tertentu. Kebanyakan aktivitas ini melibatkan jari-jari tangan dan kaki. Yang pertama ada permainan peran belanja-belanjaan. Cara mainnya, anak dan pendamping berbagi peran seolah-olah sebagai penjual dan pembeli. Kemudian lakukan transaksi jual beli seperti memilih belanjaan, membayar, dan memasukkan barang belanjaan ke dalam kantong atau troli. Manfaatnya, bermain peran berhubungan dengan kreativitas, naratif seperti bahasa, mengasah kemampuan bermain peran, bisa memecahkan masalah, dan cara untuk menemukan minat anak sejak dini. Saat anak bermain peran, anak menempatkan dirinya di posisi orang lain. Hal ini mendorong berbagai keterampilan sosial, seperti empati dan sensitivitas sosial. Bermain peran belanja-belanjaan dapat membantu anak memahami dunia sekitar dan memotivasi anak untuk mempelajari profesi yang diperankan. Permainan yang kedua, bermain peran masak-masakan. Anak dan pendamping melakukan peran memasak seperti memotong bahan makanan, mencuci, dan melakukan proses memasak seperti merebus, menggoreng, dan lain-lain dan aktivitas memasak. Manfaatnya, tadi telah disampaikan bahwa bermain peran dapat meningkatkan kreativitas anak. Bermain peran masak-masakan merupakan contoh permainan yang dapat digunakan untuk memperkenalkan dan mengajarkan si kecil dengan kegiatan harian. Saat bermain, keterampilan motorik, kognitif verbal, dan sosial akan terasah. Lalu yang ketiga, bermain susun balok atau Lego. Cara bermain, anak bermain menyusun balok atau Lego sesuai benda yang diinginkan. Bisa gedung, menara, robot, hewan, atau lain-lain yang diinginkan. Manfaatnya, bermain susun balok merupakan salah satu jenis kegiatan yang disukai anak. Manfaatnya, bermain susun balok merupakan salah satu jenis kegiatan yang disukai anak. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari permainan ini, di antaranya mengembangkan imajinasi, belajar mengenal konsep, melatih kesabaran, melatih motorik halus, belajar warna, belajar memecahkan masalah, dan melatih jiwa sosial.
Permainan selanjutnya yaitu mencocokkan bentuk geometri. Cara bermainnya memasukkan bentuk geometri ke dalam kotak geometri sesuai bentuknya. Untuk manfaat, dalam permainan ini kita dapat mengajarkan juga tentang kesabaran. Karena saat bentuk dan lubang tidak sesuai, maka bentuk tersebut tidak dapat masuk, sehingga anak harus mencari bentuk yang lain agar bisa masuk dalam kotak. Bermain mencocokkan bentuk, melatih motorik halus, melatih fokus dan konsentrasi, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih kognitif, mengenal bentuk, serta warna. Permainan selanjutnya, bermain puzzle. Cara bermain, ada banyak sekali macam puzzle yang beredar di pasaran. Ada puzzle huruf, angka, profesi, benda, dan lain-lain. Anak hanya perlu mencocokkan antara lubang puzzle dengan isian yang sesuai. Manfaatnya, puzzle sudah dapat dikenal pada anak usia 10 bulan dengan kepingan puzzle yang sedikit dan mudah. Makin tinggi usia anak, Bunda dapat mengenalkan dengan kerumitan yang lebih tinggi dengan gambar dan kepingan gambar yang semakin banyak. Tahukah Bunda bahwa bermain puzzle yang terlihat sederhana dapat membantu dalam perkembangan emosi anak? Saat bermain puzzle, anak akan menganalisa warna, ukuran, serta posisi yang sudah pernah dicoba, serta mempertimbangkan bentuk yang cocok setiap kali akan memasukkan puzzle. Bila sering bermain puzzle, kapasitas memori pada otak anak akan semakin kuat dan juga berkembang. Permainan selanjutnya yaitu bermain tebak gambar. Cara bermain, anak diminta untuk menyebutkan benda yang pendamping tunjukkan. Ayah Bunda dapat juga memperkenalkan gambar sambil mengajarkan bahasa kepada anak. Alat yang digunakan bisa buku atau kartu benda. Manfaatnya, permainan ini begitu sederhana. Namun, jika orang tua kreatif dalam mengembangkannya, maka akan menumbuhkan kemampuan anak dalam berbagai aspek perkembangan, antara lain perkembangan kognitif anak. Dalam permainan tebak gambar, kemampuan kognitif yang diharapkan salah satunya yaitu dapat mengasah kecerdasan anak dalam memahami hubungan objek yang dilihat, sehingga imajinasi dan kemampuan berpikirnya tumbuh dengan maksimal. Jenis permainan motorik yang lain yaitu permainan motorik kasar, yaitu permainan dengan melibatkan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Contoh dari permainan motorik kasar yaitu menendang, duduk, berlari, berjalan, dan juga naik turun tangga. Permainan yang dapat dilakukan antara lain bermain gelembung. Cara bermainnya, ayah bunda dapat meniup gelembung sabun. Lalu anak-anak berlari menangkap gelembung yang terbang terbawa angin. Atau bisa juga anak belajar meniup gelembung sabun, lalu dikejar untuk ditangkap. Manfaatnya, kemampuan motorik kasar melibatkan banyak gerakan dan koordinasi. Kemampuan ini digunakan setiap hari dalam kehidupan dan membuat anak memiliki kemampuan yang mereka butuhkan untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Eksplorasi terhadap lingkungan seperti bermain merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak dan meningkatkan perkembangan fisik secara keseluruhan. Ketika seorang anak berada di area bermain, sebenarnya ia sedang berlatih melakukan banyak kemampuan motorik kasar tanpa menyadarinya.
Bermain menangkap sebuah objek bisa meningkatkan koordinasi mata dan tangan sehingga melibatkan aktivitas berlari. Permainan selanjutnya, mengemudikan mobil-mobilan. Cara bermain, anak naik di atas mobil-mobilan, lalu mendorong dengan kaki sehingga mobil-mobilan tersebut dapat berjalan. Anak berjalan mengendalikan laju dan arah mobil berjalan. Manfaatnya, mainan mengemudi seperti mobil-mobilan membutuhkan kekuatan kaki dan bisa meningkatkan keseimbangan serta kewaspadaan. Permainan ini dapat melatih koordinasi antara otak, tangan, dan kaki. Kalau bisa, hindari mainan yang dioperasikan dengan baterai, karena untuk mempertimbangkan masalah keamanan, dan akan lebih baik bila anak bergerak sendiri menggunakan kaki dan juga tangannya. Nah, itulah tadi beberapa permainan yang dapat dilakukan sehari-hari di rumah agar dapat menstimulasi tumbuh kembang anak dengan maksimal, serta dapat menghindarkan anak dari ancaman gadget. Ayah dan bunda bisa mengembangkan dan menambah sendiri ya permainan yang bisa dilakukan di rumah. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi ayah dan bunda agar anak dapat tumbuh optimal di masa Golden Age. Terima kasih.